Junko Furuta merupakan seorang gadis remaja SMA di Jepang. Dia menjadi korban penculikan, ruda paksa, penyiksaan dan pembunuhan. Junko Furuta lahir di Misato, Kota Saitama tanggal 18 Januari tahun 1971 dan wafat tahun 1989 saat umur 17 tahun. Dia tinggal bersama orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya saat remaja. Dia bersekolah di SMA Yashio Minami dan bekerja paruh waktu di pabrik cetakan plastik selama jam sekolah sejak Oktober tahun 1988. Dia melakukan ini untuk menabung uang untuk perjalanan kelulusan yang telah Junko Furuta rencanakan sendiri. Ada kisah mengerikan dan melegenda di negeri Sakura tersebut, tepatnya di tahun 1980-an. Di malam hari, pukul 8:30 malam tepatnya tanggal 25 November tahun 1988, ada seorang gadis remaja siswi SMA Jepang biasa bernama Junko Furuta yang sedang mengendarai sepeda. Junko Furuta pulang ke rumah sehabis kerja paruh waktu. Tiba-tiba sepeda gadis remaja tersebut seperti ada yang menendang keras. Ternyata yang menendang sepedanya adalah dua orang pria, di mana Furuta kenal sebagai orang dekat dengan Yakuza. Salah satu dari dua orang pria tersebut ada yang pernah menyatakan cinta pada Junko Furuta namun ditolak karena mau fokus pelajaran sekolah. Sebenarnya kedua pria tersebut merupakan sama-sama anak satu sekolah dengan Junko Furuta yang terkenal suka membuat ulah, membuli dan bertindak anarkis, sebut saja namanya Minato dan Miyano. 大杉先輩、さっきこいつ水って言ってましたけど。ああ、そうか。じゃあ飲ませてやるな。自分のしょんべんでも。Pas sesampainya di situ mereka, si Minato dan Miyano, berdua memanggil dua orang temannya lagi untuk memperkosa bergiliran di gudang tua sesampai 3 hari ke depan dipindahkan ke tempat lain. Sesaat para laki-laki, bejat, itu lengah, Junko Furuta dengan kondisi tidak baik berusaha kabur. Namun, ketahuan dan akan diancam hingga orang tuanya akan dihabisi oleh kelompok Yakuza. Beberapa hari berikutnya, yakni pada tanggal 27 November tahun 1988, orang tua Junko Furuta menghubungi pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Belum lama setelah orang tua korban menelepon polisi, di lain pihak ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Junko Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Junko Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Hari demi hari selama 40-44 hari si mendiang Junko Furuta habis-habisan disiksa. Di puncak kasusnya, pada tanggal 4 Januari tahun 1989, setelah kalah dalam permainan mahjong, mirip mainan papan, melawan para pria itu pada malam sebelumnya, Miyano kesal dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada Furuta dengan menuangkan cairan pemantik api atau minyak tanah ke tubuhnya dan membakarnya. Sesaat terbakar, Furuta diduga melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi secara bertahap menjadi tidak berdaya. Mereka terus memukulinya, menyalakan lilin dan meneteskan lilin panas ke wajahnya, meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya,
dan memaksanya untuk minum air miliknya sendiri. Setelah dia ditendang selama berjam-jam, dia jatuh dan terbentur radio dan pingsan karena kejang-kejang. Karena dia mengalami pendarahan hebat dan nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi, keempat anak laki-laki biadab itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik agar tak ada sidik jari. Mereka terus memukulinya dan menjatuhkan bola latihan besi ke perutnya beberapa kali. Serangan itu dilaporkan berlangsung selama 2 jam. Furuta akhirnya menyerah pada luka-lukanya dan meninggal. Akhir kisah, karena takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Junko Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen masih basah. Pada pukul 8 malam keesokan harinya sekitar tanggal 7 Januari tahun 1988, mereka membawa drum berisi mayat Junko Furuta ke sebuah daerah singgah kremasi bernama Koto di Tokyo, kemudian menuang semen dari dalam truk semen. Beberapa hari kemudian para pelaku ditangkap pada akhir Januari tahun 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 1990, pengadilan yang lebih rendah menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Hiroshi Miyano, pemimpin kejahatan. Dia mengajukan banding atas hukumannya, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Tokyo Ryuji Yanase menjatuhkan hukuman tambahan 3 tahun penjara. Hukuman 20 tahun adalah hukuman terlama kedua yang diberikan di Jepang sebelum hukuman penjara seumur hidup. Dia berusia 18 tahun pada saat pembunuhan itu. Ibu Miyano dilaporkan membayar dengan uang yang tidak sedikit sebagai kompensasi yang diperintahkan oleh pengadilan sipil setelah menjual rumah keluarga mereka. Miyano ditolak pembebasan bersyarat pada tahun 2004. Dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2009. Pada Januari tahun 2013, Miyano ditangkap kembali karena penipuan. Karena tidak cukup bukti, dia dibebaskan tanpa dakwaan akhir bulan itu. Nobuharu Minato yang semula menerima hukuman 4-6 tahun, dijatuhi hukuman 5-9 tahun oleh hakim Ryuji Yanase setelah banding. Dia berusia 16 tahun pada saat pembunuhan itu. Orang tua dan saudara laki-laki Minato tidak didakwa. Orang tua Furuta kecewa dengan hukuman yang diterima oleh pembunuh putri mereka dan memenangkan gugatan perdata terhadap orang tua Nobuharu Minato, yang rumahnya melakukan kejahatan. Awalnya para hakim dan jaksa agak risau dengan para dewan dan penduduk serta keluarga tersangka karena tekanan publik dan sipil untuk memvonis penjara para tersangka di bawah umur. Demikian, kisah tragis dan memilukan Junko Furuta. Semoga hal seperti ini tidak ada lagi di negara lain, terutama Indonesia dan di Jepang sendiri. Kemudian kisah ini dibuat film berjudul School Girl on Choncherate yang berarti gadis sekolah dalam semen tahun 2004.